Haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sembah Dia pagi hari ini. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Katakan meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, tak tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama katakan dengan penuh iman. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu. Kami rindu akan Engkau. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu.
Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sekarang sebagaimana kami ada, Kau sudah melewatkan kami dari berbagai sakit penyakit, dari berbagai permasalahan hidup kami. Kalau kami masih hidup hingga saat ini, kami tahu Tuhan, Kau masih beri kami kesempatan, Kau masih beri kami tujuan yang belum kami capai dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu, kami percaya Kau belum selesai dalam kehidupan kami. Kau masih punya rencana-rencana yang indah yang dapat kami nikmati dan kami syukuri di dalam Engkau. Untuk melihat kemuliaan-Mu lebih lagi, lebih nyata. Dan kami akan melihat hal-hal ajaib. Kami akan melihat pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hal yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Karena kami tahu hidup kami bukan tergantung dari situasi dan keadaan dunia ini. Apapun yang terjadi, 1000 rebah di sebelah kiri kami, 10.000 di sebelah kanan kami, kami tetap percaya Engkaulah Allah kami. Engkau Allah yang setia, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami mau nyatakan sekali lagi dengan penuh iman percaya kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, ya Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mau nyanyi lebih sungguh, lebih tinggi di hadapan-Mu. Angkat tangan sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah menolongku. Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kami mau katakan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, happy weekend. Nah, di akhir pekan ini saya akan mengajukan sebuah pernyataan. Jadi,
tahukah Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa ada seorang pribadi yang sudah menemani kita, sudah mengenal kita sejak sebelum kita dikandung, sejak yang sudah membentuk kita di rahim ibu kita. Pribadi itu mengatakan di Yeremia pasal 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan pribadi itu juga yang menyatakan bahwa di masa tua kita pun dia akan selalu menemani kita. Yaitu di Yesaya, pribadi itu mengatakan di Yesaya pasal 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi pribadi itu, pribadi yang menemani kita sejak kita di dalam kandungan, sejak sebelum kita dijadikan, bahkan sampai masa tua kita. Pribadi itu yang selalu menemani kita. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu ada bersama kita. Dia yang berjanji akan selalu menyertai kita. Dia adalah sahabat terbaik yang bisa kita miliki. Nah, ada tiga buah ayat di Alkitab itu yang menyatakan bagaimana Tuhan Yesus itu sebagai sahabat terbaik kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah anugerah yang besar saat Tuhan Yesus menyebut kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Kita tahu sahabat ini bukan hanya sekedar hubungan biasa. Mungkin kalau di dalam kosakata bahasa Inggris hanya dikatakan friend. Tetapi di dalam kosakata kita di bahasa Indonesia, kita mengenal apa itu teman. Friend itu bisa diterjemahkan sebagai teman, sahabat. Nah, kita tahu kalau level teman itu pasti cuma mengenal. Tapi kalau sahabat itu dia memiliki perkenalan yang lebih dalam, memiliki hubungan yang jauh lebih dalam. Nah, sahabat ini bukanlah sekedar hubungan biasa, tetapi terjalin dengan karib, dengan intim, serta dilandasi oleh sebuah kepercayaan. Nah, mungkin ini hal yang mungkin bagi kita ini susah dipahami, karena bagaimana Tuhan semesta alam, Allah yang sangat berkuasa itu mau menjadikan kita sahabatnya. Allah itu mau menjadi sahabat yang terbaik bagi kita. Nah, kita tahu kan sahabat tadi dilandasi oleh sebuah kepercayaan. Nah, untuk bisa menjadi orang yang dipercaya bukanlah hal yang mudah. Terlebih kalau yang mempercayai kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus mempercayai kita, itu dibuktikan dengan pernyataannya di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sama tadi seperti dikatakan di Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini bahkan Tuhan Yesus saking percayanya sama kita, Tuhan Yesus begitu percayanya sama kita, sampai Dia memberitahukan kepada kita apa yang didengarnya dari Bapa. Nah, jadi
Tuhan Yesus begitu percayanya sama kita, Dia ingin menjadikan kita sahabatnya, bahkan sampai Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita apa yang didengarnya dari Bapa. Perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Dan lebih jauh lagi, kita bisa lihat di ayat di Yohanes 15 ayat 13 tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi begitu Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sampai Dia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus sudah melakukan hal itu. Dia dipaku di atas kayu salib, Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, memberikan nyawanya bagi kita. Jadi tidak ada persahabatan yang lebih sempurna daripada yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang persahabatan di dunia ini, kita akan menemukan bahwa persahabatan di dunia ini, persahabatan antar manusia, itu pasti akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tahu kita manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya pada saat kita membutuhkan bantuan, kita punya seorang sahabat. Saat kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan tempat cerita. Dan di saat yang sama sahabat kita sedang sibuk melakukan aktivitasnya, maka sahabat itu pasti tidak akan bisa menemani kita. Karena kita memang terpisah ruang dan waktu. Nah, berbeda halnya ketika kita memiliki Tuhan sebagai sahabat kita. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang selalu ada kapanpun kita memerlukan pertolongannya, kapanpun kita memerlukan tempat cerita. Allah itu selalu ada bagi kita. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam kondisi apapun yang kita alami, yang kita rasakan, Allah selalu ada bersama kita. Allah berbeda dengan sahabat kita di dunia yang hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Dia begitu memahami kita, Dia mau menolong kita kapanpun kita membutuhkan bantuannya. Dan hanya sahabat sejatilah yang mau berada bersama dengan kita dalam segala keadaan. Jadi alangkah indahnya kalau kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya sebagai sahabat sejati bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus begitu luar biasanya menyebut kita sebagai sahabat. Bahkan sebenarnya kita gak pantas menjadi sahabatnya, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan sudah memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah, di ayat yang 14 tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan memilih kita sebagai sahabatnya. Nah, kemudian penjelasan berikutnya di ayat yang ke-14 tadi dikatakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita disebut sebagai sahabat Tuhan kalau kita melakukan perintahnya. Apa perintahnya itu? Kita kembali ke ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan telah memilih kita menjadi sahabatnya. Dan Tuhan juga mau kita melakukan perintahnya, yaitu mengasihi orang lain. Kita saling mengasihi dengan orang lain. Kita tidak memandang bulu, kita mengasihi siapapun. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita? Kita tahu Tuhan sudah memilih kita menjadi sahabatnya. Apakah kita juga mau menjadikan Tuhan Yesus sahabat kita? Apakah kita mau menceritakan semua yang sudah kita alami hari ini kepada Tuhan? Apakah kita mau menjadikan Tuhan tempat cerita terbaik kita? Apakah kita mau menjadikan Tuhan sebagai penolong yang selalu ada bagi kita? Ataukah kita hanya mencari Tuhan mungkin kalau kita ingat aja sama Tuhan? Kita nggak selalu mengandalkan Tuhan.
Apakah kita mau sungguh membuka hati kita untuk kita mau menjadikan Tuhan sahabat kita, jadikan Tuhan satu-satunya andalan kita, memberitahukan kepada Tuhan pergumulan-pergumulan kita. Jadi tidak hanya kita, misalnya kalau milenial, kita orang yang sudah aktif di dunia sosial media, kita hanya curhat di sosial media. Kita hanya menyampaikan keluhan-keluhan kita, pergumulan kita hanya di sosial media. Nah, apakah kita mau menjadikan Tuhan sahabat kita? Kita mencurahkan pergumulan kita mencurahkan unek-unek kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak hanya berkuar-kuar di sosial media, nggak hanya curhat-curhat di sosial media, tetapi kita menjadikan Tuhan adalah sahabat terbaik kita. Kita menjadikan Tuhan tempat cerita terbaik kita. Karena Tuhan sudah memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhan adalah sahabat terbaik kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau menjadikan Tuhan sahabat terbaik kita, satu-satunya yang kita andalkan? Apakah kita juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk saling mengasihi, sama seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan, kita tidak melupakan apa yang sudah Tuhan perintahkan, yaitu untuk saling mengasihi orang lain. Kita menjadikan Tuhan sahabat terbaik kita. Kita menjadikan Tuhan pribadi yang bisa kita percaya, dan kita juga melakukan perintahnya sebagai sahabat Tuhan, yaitu kita saling mengasihi, kita menerima orang lain apa adanya, dan dengan begitu Tuhan akan disenangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah memilih kami sebagai sahabat-Mu, dan kami mau menjadikan Engkau sebagai sahabat terbaik kami. Kami mau menjadikan Engkau tempat kami untuk mencurahkan isi hati kami, tempat kami menceritakan apa yang sudah terjadi pada hari-hari kami. Kami mau menjadikan Engkau sahabat yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur punya Engkau, sahabat yang begitu baik bagi kami, Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Makasih Bapa. Dan biar orang-orang yang sedang mengikuti ibadah pagi pada hari ini, Kau yang memberkati apapun yang mereka lakukan, jadikan apapun yang mereka kerjakan berhasil, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berikan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera, sukacita Kau limpahkan bagi mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur punya Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan happy weekend semuanya.